Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ashabihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Qila al-muqirru bit-taqsiri ay bil-'ajzi 'anit ta'ah abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsiri 'alamatul qabul li'annahu isyaratun ila 'adamil 'ujbi wal kibri. Ini kemarin belum sempat kami jelaskan. Jadi untuk makalah yang ke-25 itu ada sebuah qil mengatakan bahwa al-muqirru bit-taqsir, orang yang mengaku dirinya itu teledor atau sembrono, yakni dia itu mengaku bahwa dirinya itu lemah, tidak mampu melaksanakan taat secara sempurna kepada Allah, maka orang yang demikian itu abadan mahmud, orang yang selamanya akan terpuji. Artinya begini, orang yang ngaku di hadapan Allah bahwa dirinya itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa untuk melaksanakan ketaatan secara sempurna, maka pasti orang yang demikian itu selalu dipuji dan terpuji perbuatannya. Kenapa kok di situ terpuji? Karena mengaku bahwa kita itu lemah, mengaku bahwa kita tidak punya kekuatan, itu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri, sebagai isyarat bahwa kita yang mengaku lemah tadi itu tidak sama sekali membanggakan diri kita, sama sekali tidak ada kesombongan pada diri kita. Wal iqraru bit-taqsir, mengaku kita itu tidak mampu, itu alamatul qabul, tanda diterimanya sebuah amal. Artinya begini, tawadhu itu dalam beramal kepada Allah itu sangat diperlukan dan sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Jangan sampai nanti kalian bisa melaksanakan taat, kemudian timbul rasa bangga pada diri bahwa saya punya prestasi yang tak dimiliki oleh orang lain. Itu jangan sampai. Karena kembali lagi, manusia itu mampu taat, mampu menghindari maksiat itu karena pertolongan Allah, bukan karena murni kemampuan dirinya. Kayak ini, sehingga tidak ada satu kepantasan atau satu kelayaan sedikit pun yang harus kita banggakan dari sifat kita atau dari kemampuan kita. La haula wa la quwwata illa billah. Lebih-lebih tawadhu ini kita aplikasikan kepada sesama makhluknya Gusti Allah yang sama-sama
sejatinya itu tidak punya kekuatan. Jangan sampai kita merasa lebih dibanding orang lain. Jangan sampai kita merasa lebih sempurna, lebih pintar, lebih hebat dibandingkan orang lain. Bahkan saya teringat perkataan Imam Ibnu Samak terhadap Al-Imam Isa bin Musa. Beliau itu mengatakan tawadu'uka fi syarafik asyrafu min syarafik. Tawadukmu di saat kamu menjadi orang mulia itu lebih mulia dibandingkan kemuliaanmu. Paham ya? Kalau ada orang mulia, amalannya top, hatinya baik, ucapannya bagus, semua dari dirinya itu ternilai hal-hal yang positif, kemudian dia tawadu, merasa dirinya tidak punya apa-apa, merasa banyak kesalahan, banyak kekurangan, maka perasaan yang ia miliki sebagai bentuk daripada tawadu itu lebih mulia daripada kemuliaannya saat itu. Itu kan? Artinya siapapun, orang baikkah atau orang burukkah, yang merasa rendah pada dirinya, merasa tidak punya kemampuan untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang sempurna, maka itu hakikat kemuliaan. Orang mulia itu bisa hina gara-gara merasa mulia. Apalagi kesombongan itu jika ada pada diri kita selaku al-muta'allimin, orang-orang yang belajar. Makanya sampai dalam kitab Qutul Habibil Gharib, atau lebih kita kenal dengan Tausyih ada Ibni Qasim Al-Ghazi, itu ada satu syairan yang maksudnya adalah orang yang sombong itu sama dengan tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu berarti kan ya tinggi. Dan orang yang sombong itu akan sulit mendapatkan ilmu sebagaimana orang yang tinggi sulit terkena aliran air. Sebagaimana tempat yang tinggi akan sulit mendapatkan aliran air. Kenangan ni kementeki, seepere sungai ni kemelarat, melarat tak kapra. Seekilina aing ni kejugan melarat. Begitu pula santri, kalau santri dalam berjuang itu sudah sombong, merasa itu pelajaran hal yang mudah bagi dirinya, tidak perlu usaha, merasa dirinya sudah paham lebih jauh dibandingkan temannya, bahkan lebih-lebih dibandingkan gurunya, maka jelas ilmu akan sulit akan dia akses. Atau memang kalau betul apa yang dikatakan namun berdasarkan kesombongan, maka faidatul ilmi atau barakatul ilmi itu akan sulit ia miliki. Nah, ini orang yang sombong ditinjau dari sudut manapun tetap akan kesulitan mendapatkan sebuah fadilah atau sebuah keutamaan dan juga kemuliaan. Oleh karena itu kita selaku hamba, khususan masalah ibadah, mengabdi terhadap Allah, itu jangan sekali-kali merasa kita paling mampu, dan jangan sekali-kali kita merasa paling sempurna dibandingkan yang lainnya. Hatta ketika kita nanti betul-betul menjadi orang mulia,
Karena nasib kita ke depan tidak tahu. Bisa saja dari beberapa santri ini nanti ditakdir menjadi orang mulia. Dan yang harus sampean ingat saat itu, jangan sampai kemuliaan yang Anda miliki itu membuat sampean merasa mulia. Itu jangan sampai. Karena sejatinya dan gelap hakikatnya orang yang merasa mulia pada dirinya, maka itu sebenar-benarnya orang yang hina, orang yang sebenar-benarnya tak punya martabat dan kemuliaan. Kemudian makalah yang ke-26 itu juga ada satu qil yang mengatakan bahwa kufranun nikmah lu'mun, mengkufuri nikmat Allah itu satu perbuatan yang tercela. Ai adamu syukri lin nikmah dalilun ala danaatin nafsi. Mengkufuri nikmat Allah atau tidak mensyukuri nikmat Allah itu sebagai dalil yang menunjukkan bahwa diri kita yang tak pernah syukur itu sebagai seorang hamba yang hina, tidak punya martabat. Artinya kalau orang itu tidak pernah mensyukuri nikmat, maka itu sudah sangat terang benderang menunjukkan dirinya itu tidak punya kemuliaan. Ya ini hampir sama dengan tadi. Kalau kita diberi ilmu kita sombong, itu berarti tidak mensyukuri nikmat. Karena ilmu Allah anugerahkan kepada kita bukan untuk litafakhur, bangga-banggaan, atau litakabbur, untuk kita merasa jauh lebih besar, lebih mulia. Bukan itu tujuan daripada ilmu, tapi untuk diamalkan. Masyhur dikatakan oleh Sayyidina Ali terkait masalah syukur ini, dan sudah saya sampaikan dulu di acara haflah itu, innan ni'mah mausulatun bisyukri. Nikmat itu pasti ada keterkaitan dengan syukur. Kalau ada nikmat, lazimnya harus ada syukur. Bila bedah hal yang positif, kalau kabel itu harus ada yang negatif agar timbul satu energi. Itu kalau kabel. Baterai juga sama. Baterai bila beda plus kudu beda min. Min plus kalau jadi satu maka nanti akan menimbulkan satu kekuatan. Begitu pula syukur itu ada hubungan yang sangat kuat dengan nikmat. Kalau nikmat itu ingin sampean pertahankan, bahkan ingin sampean tambah, maka harus ada syukur. Wa syukruh muta'alliqun bil mazid, dan syukur itu ada hubungan yang sangat kuat dengan tambahan nikmat. Kalau ada orang yang bersyukur, pasti Allah akan tambah kenikmatannya. Kalau sebelumnya dia itu pintar, alim, mudah memahami ilmu, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka akan semakin dipermudah ke depannya oleh Allah, semakin ditambahin ilmuna. Makanya dalam taklim salah satu cerita dari ulama yang mudah dalam belajar itu kuncinya setiap selesai belajar membaca alhamdulillah kepada Gusti Allah. Dan itu wujud daripada perkataan Sayyidina Ali, wasyukruh muta'alliqun bil mazid falayyanqati'al mazidu minallah hatta yanqati'ash syukru minal abdi. Maka tambahan nikmat dari Allah tidak akan pernah ingkito, terputus, selama seorang hamba tetap senantiasa bersyukur.
salah satu syukurnya santri endi ilmu itu kudu iya malaki. Itu rentetannya demikian. Kemudian wa suhbatul ahmak wa huwa wadi'us syai' fi ghairi mahallih ma'a ilmi bi qubhihi syu'mun. Berteman dengan orang pekok. Tahu orang pekok sampean? Kalau bahasa di Kediri atau di daerah sekitarnya seperti Malang, Blitar, wong pekok itu wong sing ora gendah aja. Dalam kitab ahmak itu orang yang menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Ini banyak contohnya, seperti kita ngaji, kita belajar dibuat dolanan, kita makan dibuat tidur-tiduran. Itu kan bukan tempatnya semua. Kita istinja, kita qadil hajah di dalam WC, itu kita nonton TV malah misalkan, itu kan bukan tempatnya. Lah orang yang selalu demikian, tidak mengikuti aturan yang semestinya, itu seekor ahmak, wong pekok, orang yang tolol. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tolol, alias goblok plus idiot. Ini parah ini, kalau sudah ukuran tolol ini wes salah letak mapan orang, goblok ngegoblok ke orang, agak gara, agak masalah, tak tahu menurutin aturan, pokok sebereng dah pekok itunya. Dah iya lah kena. Orang yang berteman dengan orang kayak gitu, maka syu'mun ay ghairu mubarak, tidak akan barokah hidupnya. Makan kula sering ngewele anak-anak santri men akancaan mele kancah. Takut saya kancain sampean tepak kering pekok. Maka tak akan menutup kemungkinan sampean pasti juga ikut-ikutan pekok. Sampean itu akan sembrono jadi orang, teledor jadi orang, dan selalu melampaui batas menjadi seseorang, baik itu santri atau non santri. Masya Allah. Bahkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi, isrimil ahmak, sampean itu harus memutus kecintaan sampean dengan orang-orang yang pekok. Kayak ini men bedekancan nah, tak gena kelakona, menebri atoran ngatur lah misalkan, men esorode dejeh lau karep dibi melulu. Maka hati-hati, jangan sampai kamu menaruh cinta yang salah kepada orang yang demikian itu. Eman kemurnian cintamu yang kamu tempatkan kepada tempat yang kotor, bukan tempatnya. Padahal sampean di roti sabe yatas sacelatong akar bui, itu benih kenangan. Terus bagaimana kalau memang selama ini kita sudah berteman dengan anak yang semacam itu, apakah kita harus jauhi? Oh tidak. Jawabannya sampean harus nasehatin semampu Anda. Teman yang di situ sampean anggap pekok tadi, nasihatin semoga sembuh dari penyakitnya. Tuntun ke jalan yang lurus dengan catatan Anda sendiri itu tidak terpengaruh dan tidak ikut terhadap orang tersebut. Ini kepanjang dawuh Nabi panjang, pokok bedenak kanak saya tak bener kan jaen. Artinya hati kita jangan sampai menaruh cinta kepada dia. Jangan sampai kita senang karena kecerobohannya atau karena keteledorannya. Itu nanti yang akan merubah akhlak kita. Karena akhlak itu pancen sarrokoh, sangat-sangat mudah untuk mencuri atau mencolong gitu ya. Itu buat terkena. Kita biasa menakancaan benak anak yang menurut kita keren,
itu biasanya kita berpikir bagaimana saya sekiranya kayak ini. Itu kan cara ngomongnya. Bahkan saya punya teman ini nyata ini. Karena kuliah pondok itu panjen sering kermekir menolong aja. Bedenak kanak gaya menggayan itu gaya banyak kan. Pojolan itu ini tinggi, bahu ini tinggi ke atas. Dan memang prestasi anaknya. Walim, pinter, pojolannya gaya kayak artis-artis Korea. Ininya tinggi, pancen badannya itu memang dari badannya. Itu malah banyak yang ngefans, santri kecil-kecil itu anak-anak itu banyak yang ngefans. Itu malah jalannya, gaya jalannya sampai sama persis. Yang ditiru apa? Gayanya saja. Andaikan yang ditiru belajarnya, prestasinya, kebaikan pada dirinya yang membuat semua orang kagum, itu bagus malah. Ini ndak. Banyak anak itu yang meniru sifat karakter yang buruk memang. Gampang tertular memang. Itu karena adwal balidi ilal jalidi syariah. Nularnya perkara secoba itu lebih cepat. Tembeng nularnya perkara semapat. Itu kaidahnya. Makanya banyak para ulama memberikan rambu-rambu kepada kita. Awas hati-hati kalau berteman, jangan sampai terlalu sejoli, terlalu memasukkan ke dalam hati sampai dikemas dalam satu cinta terhadap sahabat yang dinilai kurang baik. Di sini dijelaskan wal makna la tusahibhu likubhi halatih. Maksudnya artinya kamu jangan sampai berteman dengan orang yang kayak gitu, orang yang sembrono dalam hidupnya. Kenapa? Karena halatih, kondisi dirinya itu dianggap buruk oleh syariat. Wali anna tiba'ah sarrokoh waqad yasriku tab'uka minhu. Dan rata-rata watak manusia itu sangat cepat dalam meniru. Sangat cepat dalam meniru memang. Dan kadang-kadang kalau kita sudah menjadi teman darinya, maka watak kita akan meniru, mencuri kebiasaan yang dimiliki oleh teman tersebut. Menkancanah di situ sok masuk, kita juga akan ikut sok nanti. Kalau temannya jika berbicara tinggi, artinya sombong, maka kita tidak menutup kemungkinan juga akan sama. Ini bahayanya kalau berteman dengan orang yang ahmak atau sembrono dalam hidupnya. Wa rawa at-Tirmidzi 'an Ibnu Umar wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,